الله فيك. نعم وفيك بارك الله، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه wa antum muslimun amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih terus melimpahkan berbagai nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melanjutkan kajian rutin kita tentang silsilatul wal akhlaq, tentang kajian silah adab dan akhlak yang wajib dimiliki bagi muslimah. Dan masih di adab atau akhlak yang pertama itu adab kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Setelah kemarin kita bahas tentang masalah al-ikhlas, kemudian lawan kata ikhlas, riya, sum'ah, dan seterusnya. Hari ini insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan tema masalah ikhlas ini, itu tentang kiat-kiat agar selalu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Ingat, ikhlas yang akan kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ikhlas secara syar'i, bukan secara bahasa Indonesia. Karena secara bahasa Indonesia bisa bermakna banyak. Nah, maksudnya ikhlas secara syar'i yang berkaitan tentang masalah ibadah kepada Allah. Bahwa seseorang beribadah kepada Allah 100%. Apa saja kiat-kiat agar ikhlas, ikhwan? Yang pertama, selalu perhatikan ikhwan, kiat ini harus kita hafal benar-benar ikhwan. Karena setiap hari kita beribadah kepada Allah. Setiap hari kita beramal. Kalau ternyata tidak tahu kiat-kiat ini dan kita tidak jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari, ternyata kita lihat nanti di hari banyak hafalkan benar-benar di dalam apa? Di dalam kepala kita ini subhanallah tentang masalah ikhlas. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, selalu mengecek niat kita. Selalu mengecek niat kita sebelum beramal. Ini apa ini? Ayo. Selalu mengecek niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Ngecek niat kita sebelum beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Ini perkara niat, ini perkara luar biasa pentingnya ikhwan. An-niyah ablaghu minal amal. Para ulama mengatakan niat ini jauh lebih penting daripada amalan. Bukan berarti amalan nggak penting. Tapi apa gunanya amalan banyak, niatnya nggak benar? Apa gunanya amalan luar biasa banyaknya, tapi niatnya tidak ikhlas? Na'udzubillah min dzalik. Nah, selalu mengecek niat kita sebelum kita beramal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal. Sebelum beramal, cek dulu niat kita nih. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala berkata,
Ketika kita ingin melakukan satu amalan, coba tanya dua hal kepada diri kita masing-masing. Perhatikan ya kawan. Tanya dua hal kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, lima. Yakni limadha. Kenapa Anda beramal? Apakah karena Allah atau karena selain Allah? Ikhlas atau tidak? Tanya kepada diri kita sendiri nih. Pertanyaan pertama. Lima. Limadha. Untuk apa Anda beramal? Kenapa Anda beramal? Ikhlas lillahi ta'ala atau li ghairillah? Pertanyaan kedua, kaifa? Bagaimana? Yakni bagaimana amalan yang kita ingin lakukan? Apakah amalan tersebut sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Nah, kalau itu sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kerjakan. Dua ini pertanyaan ini. Dua ini dua-duanya harus lulus. Nggak boleh salah satunya aja nggak lulus, nggak boleh. Untuk apa saya beramal? Apakah untuk Allah, untuk dapatkan surga, untuk dapatkan rahmat karunia Allah? Apakah amalan saya sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lima, wa kaifa. Dua pertanyaan ini ada, jalan bismillah beramal. Nah, sebelum kita beramal soleh, cek dulu niat kita. Contoh, ketika kita ingin ikut kajian ini, walaupun hanya kajian online mungkin, wah kajian online kok. Apakah nggak butuh niat di situ? Salah besar, luar biasa. Salah besar, subhanallah. Ketika orang menuntut ilmu syar'i, baik itu offline ataupun online, dia akan dapatkan berbagai macam faedah luar biasa, Masya Allah. Walaupun benar, offline pasti akan berbeda dengan online. Tapi bukan berarti kemudian online kita tidak menta'zim ilm. Kita tidak memuliakan dalil, nggak memuliakan ilmu. Salah besar, subhanallah. Sebelum kita beramal saleh, cek dulu niat kita nih, coba. Antum tanya diri antum semua nih. Sebelum antum nyalahin HP atau laptop atau apapun itu. Apakah saya mengecek niat saya karena Allah atau karena selain Allah? Karena Allah, Pak Ustadz. Saya nggak nanya. Yang saya tanya adalah apakah kita ngecek atau tidak? Karena ini jarang kita lakukan biasanya. Otomatis jalan begitu aja. Betul ya? Padahal ternyata itu penting banget, luar biasa. Niat ini, Allahu Akbar, subhanallah. Kalau niat seseorang salah, habis, selesai sudah. Sebelum beramal, cek dulu. Sebelum beramal karena Allah, jalan bismillah. Ketika sedang beramal bukan berarti sudah lepas, sudah bebas berarti ikhlas. Belum tentu. Antum mau kajian, misal kajian offline, ke masjid manapun lah. Mau kemana antum? Anda mau ngaji sama Ustadz Ahmad atau Ustadz siapapun lah. Oh, Masya Allah. Saya kepengen seperti antum kayak gini nih, soleh, soleha, tapi saya belum bisa. Cuma ngomong begitu doang, habis itu tuh orang jalan. Kira-kira hati kita gimana? Soleh enggak, soleh enggak, soleh enggak, betul ya? Hanya karena pujian makhluk kepada kita, niat yang tadinya sudah lurus, sudah bagus, bisa belok, bahkan bisa putar balik tuh, ikhwan. Wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia dalam keadaan lemah. Maka selalu cek niat kita tuh sebelum beramal. Ketika sedang beramal, tetap cek, tetap penjarakan. Ketika orang sholat, niat sudah bagus awalnya. Tapi ketika di tengah-tengah rokaat, misalnya rokaat kedua, rokaat ketiga, ada seseorang di sampingnya yang mungkin diharapkan sesuatu dari orang ini. Hati-hati, bisa-bisa niatnya geser, betul ya? Jaga tetap tuh, sampai akhir dari amal tersebut. Sampai selesai amal itu harus tetap ikhlas. Kalau selesai amal itu tetap ikhlas, insya Allah ta'ala Allah berikan pahala. Selesainya setelahnya tetap penjarakan niatnya. Kenapa? Karena kalau selesai beramal soleh kemudian timbul ujub. Apa itu ujub? Nanti insya Allah khusus kita akan bahas masalah ujub nih. Ujub secara singkat, bangga akan amalan kita. Bangga akan kelebihan kita. Bangga akan yang kita lakukan, yang Allah berikan kepada kita. Allah Azza wa Jalla akan batalkan pahala amal soleh kita tuh. Ya capek-capek beramal soleh sudah dapat pahala, dihancurin, dibatalin sama Allah kalau gak ada ujub. Contoh, sholat malam. Ikhlas karena Allah. Sampai selesai sholat malam. Tapi ketika di pagi hari ngelihat orang yang gak sholat malam, dirinya ada muncul. Oh ternyata saya lebih dari dia nih. Bangga akan dirinya, bangga akan amalannya. Allah Azza wa Jalla akan hilangkan, bisa hilangkan pahala salat malamnya tersebut karena ujubnya tersebut.
Jadi sesuatu yang dapat menghilangkan pahala sebelum dan ketika beramal adalah riya dan sum'ah. Adapun yang bisa menghilangkan setelah amal itu selesai bukan riya, bukan sum'ah, tapi ujub dari pendapat yang lebih rajih. Jadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Selalu mengecek niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Dari berbagai macam penyakit hati, di antara riya, sum'ah, ujub. Yang kedua, kiat yang kedua agar selalu ikhlas dalam amal saleh kita, menyadari bahwa manusia hanyalah makhluk. Ini penting banget ya, kawan. Menyadari bahwa manusia hanyalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madarat. Perhatikan baik-baik, kawan. Ini tingkat ketergantungan seorang hamba kepada Allah dilihat di sini nih. Menyadari bahwa manusia cuma makhluk yang lemah, yang nggak bisa berikan manfaat kepada kita atau menolak madarat dalam diri kita kecuali Allah yang berikan izin. Jadi ketika misal tadi kita lagi sholat Allahu Akbar, tiba-tiba kita berharap sesuatu dari orang di samping kita, mungkin guru kita, mungkin atasan kita, mungkin calon mertua kita, mungkin siapapun itulah. Maka bantah dengan apa? Dia makhluk, sama seperti saya lemah. Mau apa saya berharap sama dia? Dia nggak punya surga, nggak punya neraka. Mau setinggi apapun jabatan orang itu, mau sekaya apapun orang tersebut, makhluk. Dan ini hebatnya ulama di sini nih, kawan. Ta'alluqul qalbi billah. Tingkat ketergantungan seorang hamba kepada Allah ini luar biasa, ulama di sini kuat ini. Tingkat ketergantungan hamba kepada Rabbul Alamin itu ulama luar biasa. Ulama nggak pernah sama sekali hatinya bergantung kepada makhluk. Kenapa? Karena ujung-ujungnya pasti kekecewaan. Ujung-ujungnya pasti kecewa tuh. Tapi kalau kita bergantung kepada Sang Khalik, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Malik, Allahu Akbar. Yang ada adalah keberhasilan, kenikmatan, kebahagiaan. Di antaranya masalah amal soleh nih. Jangan pernah berharap kepada makhluk. Makhluk gak bisa berikan pahala kepada kita. Makhluk gak bisa berikan surga kepada kita. Gak bisa masukkan kita ke neraka. Gak bisa. Allah Azza wa Jalla yang punya. Jadi sadari bahwa apapun makhluk itu, sekuat apapun makhluk itu, sekaya apapun makhluk itu, dia lemah, dhaif. Gak bisa berikan manfaat kepada kita dan gak bisa menolak madarat dalam diri kita. Allah Azza wa Jalla di hari kiamat akan menyuruh orang-orang yang riya di dunia. Dalam hadis yang sahih dari Imam Ahmad, "Idhabu ila alladziina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya, hal tajiduna 'indahum jazaa'a." Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riakan dulu di dunia. Pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riakan dulu di dunia. Orang yang riak kepada ustadznya pergi ke ustadznya. Orang yang riak kepada atasannya pergi ke atasannya. Orang yang riak kepada mertuanya pergi ke mertuanya. Orang yang riak kepada pasangannya pergi ke pasangannya. Hal tajiduna 'indahum jazaa'a. Apakah mereka akan memberikan balasan kepada kalian hari ini hari kiamat? Mustahil, enggak mungkin. Hari kiamat nafsi nafsi. Diriku dan diriku, kita hanya mikirkan diri kita saja sendiri. Bayangkan orang tercinta kita aja kita enggak pikirin. Bagaimana kemudian orang tersebut bisa memberikan balasan kepada kita? Mustahil. Ini penting nih, kawan. Ini masalah akidah nih. Kalau tentang masalah apa? Ketergantungan seorang hamba kepada Rabbul Alamin. Ini kenikmatan besar ketika hamba kita nggak pernah bergantung kepada makhluk, tapi bergantung kepada Sang Khalik. Wah, itu luar biasa, ya, kawan. Wah, Pak Ustadz, kalau bos nggak tanda tangan, Pak Ustadz, saya nggak dapat gaji, Pak Ustadz. Walaupun mungkin benar kalau bosnya nggak ada tanda tangan, dia nggak boleh, nggak dapat cair apa gaji nggak cair. Tapi nggak boleh hatinya bergantung kepada sebab. Nggak boleh hatinya tawakal kepada sebab. Perhatikan baik-baik nih. Wah, kalau dokter dia Pak Ustadz, wah luar biasa udah. Wah, kalau obat ini udah cespleng udah Pak Ustadz. Nggak boleh hati bergantung kepada sebab. Syirik kecil ini main-main, subhanallah. Di antaranya ini, kita berharap kepada makhluk, berharap pujian darinya, berharap sanjungan darinya, berharap duniawi darinya. Makhluk, ya Allah. Apa yang kita harapkan? Yang kedua, menyadari bahwa manusia yang kita harapkan sesuatu darinya cuma makhluk yang lemah. Yang ketiga kata para ulama, melupakan
atau tidak mengingat-ingat kembali amal soleh yang sudah kita lakukan. Lupain sudah. Jangan diingat-ingat lagi. Melupakan atau tidak mengingat-ingat kembali amal soleh yang sudah kita kerjakan. Melupakan. Melupakan atau tidak mengingat-ingat kembali amal soleh yang sudah kita kerjakan. Untuk apa ini? Yang pertama tadi, supaya tidak timbul ujub dalam diri kita. Supaya nggak bangga akan amalan kita. Supaya nggak bangga akan kelebihan kita. Enggak. Lupain sudah. Bahkan sebaliknya. Anggap apa? Ya Allah, amal saya masih sedikit. Hisab saya masih menegangkan di hari akhirat. Itu harus kita pikirkan. Bukan malah, oh cukup amal saya kayaknya dapetin surga cukup. Ada seseorang yang amalannya bisa sebanding bisa dapatkan surga. Nggak bisa, subhanallah. Itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian, yang kedua, tidak mengingat-ingat lagi atau melupakan amal saleh yang sudah kita kerjakan. Di antara tujuannya untuk apa? Supaya kita tidak mengungkit-ngungkit amal saleh yang sudah kita kerjakan. Supaya kita tidak apa? Mengungkit-ngungkit amal saleh yang sudah kita kerjakan. Al-Mannan lima a'ta. Orang-orang yang suka mengungkit-ngungkit amal saleh yang sudah dikerjakannya. Ini hati-hati nih. Kan dulu ente anak pernah bantu. Kenapa sekarang ente nggak bantuin anak? Mau ngapain ungkit-ungkit? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang. Ya subhanallah, sudah lupain sudah. Lupakan ini bukan berarti kita nggak doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, tetap itu jalan. Bukan berarti nggak berharap amal kita diterima, tetap itu jalan. Tapi melupakan ini diantara gunanya ini, supaya tidak timbul ujub dalam diri kita, dan supaya tidak ngungkit-ngungkit amal soleh yang sudah kita kerjakan. Yang keempat, ini luar biasa yang keempatnya. Mengingat azab yang khusus. Mengingat azab atau siksa yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas dalam ibadahnya. A'udzubillahi min dzalik. Mengingat azab yang khusus, siksa yang khusus yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah. Azabnya khusus, bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu yuqda yaumal qiyamah rajulun ustushhid." Orang yang paling pertama diadili nanti di hari kiamat ada 3 orang. Yang pertama orang yang mati syahid. Fa'arrafa ni'amahu fa'arrafaha. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah sebutkan kepadanya, dia mengakuinya. Berupa pandai memainkan pedang, pandai memanah, strategi perang yang luar biasa, keberanian. Dia ngakuin itu dari Allah semua. Betul itu darimu ya Allah. Betul itu darimu ya Allah. Allah bertanya kepada dirinya, "Wa ma amilta fiha ya fulan?" Untuk apa engkau semua berjihad untuk apa? Fika ya Allah, karenamu ya Allah ikhlas. Kadzabta, bohong kau. Masih mau bohong orang ini. Dusta engkau. Engkau berjihad semua ini liyuqal annaka jari, agar manusia menganggapmu orang-orang yang pemberani, pahlawan, agar namamu dikenang. Faqad qil, dan kau telah dapatkan itu di dunia. Berarti dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Terkadang Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonan orang-orang yang riya di dunia. Betul ya? Faqad qil. Dia mau apa? Tenar namanya. Disanjung orang, dielu-elukan orang, Allah kasih di dunia nih. Tapi apa yang dia dapatkan di akhirat? Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Allahu akbar, naudzubillah. Orang yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Nasallahu alaihi ya Allah. Seorang yang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quranul Karim.
Fa'arafa ni'amahu fa'arrafha. Kemudian Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia mengakuinya. Ilmunya luar biasa banyaknya, retorika dakwahnya luar biasa bagusnya, baca Al-Qur'annya juga mungkin bagus luar biasa. Allah bertanya kepada orang ini, "Wa ma 'amilta fiha ya fulan?" Untuk apa engkau semua melakukan itu? Untuk apa? Untuk apa nuntut ilmu? Untuk apa berdakwah? Untuk apa baca Quran? Fika ya Allah. Orang itu menjawab, karenamu ya Allah. Kadzabta, bohong kau, dusta. Engkau melakukan itu semua liyuqal annaka alim, liyuqal annaka qari. Agar manusia menganggap orang-orang yang alim, pintar akan ilmu agama Allah. Qari, pintar baca Al-Quran. Faqad qil, dan engkau telah dapatkan itu di dunia. Thumma umira bihi faswa'iba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah. Orang yang ketiga, rajulun wassa'allahu rizqahu wa amwalahu. Orang yang Allah luaskan rizkinya dan hartanya. Hartanya luar biasa banyaknya sudah. Jangan tanya sudah. Kalau kata orang 7 turunan gak habis. Rekeningnya wah luar biasa. Rumah mewahnya, mobil mewahnya, pakaiannya, punya semua. Kemudian Allah bertanya kepada diri, "Wa ma amilta fiha ya fulan?" Kau gunakan untuk apa harta itu ya Allah? Orang itu mengatakan, "Ya Allah, tidak ada satupun jalan di mana jalan tersebut engkau ridhai ya Allah, kecuali aku infakkan hartaku di jalan itu." Allah mengatakan, "Kadzabta, dusta, engkau bohong kau. Engkau melakukan itu semua liyuqal annaka jawad." Agar manusia menganggap orang-orang yang dermawan, baik hati, murah hati. Faqad qil, dan kau telah dapatkan itu di dunia. Tsumma umira bihi fasu'iba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, ketika ingin meriwayatkan hadis ini pingsan. Sadar lagi, ingin meriwayatkan lagi, pingsan lagi. Sadar lagi, ingin meriwayatkan lagi, pingsan lagi. Saking takutnya dengan hadis ini. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, ulaika thalathah awwalu khalqillah tus'aru bihimun nar yaumal qiyamah." Wahai Abu Hurairah, ketiga orang ini neraka pertama kali dipanaskan, dinyalakan untuk mereka. Ya Allah. Menjadi koreknya bahan bakar api neraka Allah, ikhwan, bayangkan. Orang zahirnya amal bagus semua, betul ya? Jihad, nuntut ilmu agama, berdakwah, baca Quran, sedekah. Tapi hatinya ternyata ada penyakit yang menggerogoti itu semua. Ria, sum'ah, ujub, dan seterusnya. Gak ikhlas ketika dia beribadah. Coba bayangkan, apa kita gak takut ikhwan ketika kita ingat tentang azab yang khusus. Azabnya khusus loh, siksanya khusus ini, betul ya? Ya Allah, kalau saya nggak ikhlas, saya bisa dapatkan azab itu di akhirat tuh. Enggak. Na'udzubillah min dzalik. Akan timbul rasa takut kepada Allah, insya Allah, bagi orang-orang yang imannya benar kepada Rabbul Alamin. Yang kelima, takut akan su'ul khatimah. Takut akan su'ul khatimah. Orang-orang yang selalu riya dalam amal salehnya, tidak ikhlas ketika dia beramal saleh, hati-hati. Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan orang tersebut dan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kematian yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ada juga riwayat dari Imam Abu Daud hadis ini. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah. Sesungguhnya ada seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai tidak memisahkan antara dirinya dan surga kecuali hanya sahasta. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Kemudian catatan takdirnya mendahului dirinya. Fayamalu bi'amali ahli nar. Di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penghuni neraka. Fayadkhuluha. Allah masukkan dia dalam neraka. Ada penjelas dari hadis yang lain yang lebih jelas lagi. Ulama banyak menjelaskan hadis ini. Orang ini begini, orang ini begini, orang ini. Di antaranya adalah ini nih. Innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah fima yabdu lin-nas. Sesungguhnya ada seorang laki-laki beramal dengan amalan penghuni surga dalam pandangan manusia. Ini ada kata-kata dalam pandangan manusia. Berarti manusia melihatnya amal apa? Amal soleh. Wah, luar biasa, amal soleh, baik nih, bagus nih. Manusia hanya lihat zahir, nggak tahu hatinya, betul ya?
Allah Azza wa Jalla tahu hati manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu mana mata yang berkhianat dan apa yang ada di dalam hati manusia. Allah tahu, manusia nggak tahu. Ya, pandangan manusia, orang soleh, orang baik, orang alim, orang ini baik semua tuh. Tapi ternyata hatinya tadi ada penyakit yang menggerogoti amal solehnya tersebut. Ketidakikhlasan ketika dia beribadah. Maka Allah Azza wa Jalla wafatkan dia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Siapa yang nggak takut su'ul khatimah, ikhwan? Kematian yang buruk. Ini pintu gerbang alam akhirat. Kalau pintunya aja udah rusak, kita masuk pintunya rusak, su'ul khatimah, bagaimana ke depannya tuh? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, penghujungnya. Dapatkan husnul khatimah atau dapatkan su'ul khatimah. Ini menjadikan para ulama salaf terdahulu bangun di tengah malam nangis sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Takut ini nih, takut su'ul khatimah. Takut Allah Azza wa Jalla wafatkan dalam keadaan apa? Buruk. Karena kita nggak tahu sama sekali, ikhwan. Hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan sekarang kepada kita, Allah cabut atau tidak hidayah itu, kan itu. Kita nggak tahu sama sekali nanti ketika di akhir hayat, ketika Allah Azza wa Jalla takdirkan malaikat maut mencabut nyawa kita, apakah pada saat itu nikmat Islam dan iman masih ada dalam dada kita atau tidak? Kita bisa jamin sama sekali. Orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala, Allah Azza wa Jalla akan berikan kenikmatan husnul khatimah itu. Dan orang-orang yang ada penyakit ini dalam dirinya, itu riya, sum'ah, ujub, tidak ikhlas ketika dia beribadah, maka sangat besar potensi orang tersebut diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Na'udzubillah. Masallallahu. Yang keenam, kiat yang keenam agar selalu ikhlas di dalam amal ibadah, sering menyembunyikan amal saleh. Dengan catatan amal saleh yang memang bisa disembunyikan. Sering menyembunyikan apa? Amal saleh. Dengan catatan apa? Amal saleh yang memang bisa disembunyikan. Karena memang ada amal saleh yang bisa disembunyikan, ada amal saleh yang nggak bisa disembunyikan. Antum menuntut ilmu seperti ini misal. Atau di masjid. Nggak bisa. Gimana caranya ngumpet-ngumpet? Umroh, haji, nggak bisa. Tapi ada amal saleh yang bisa disembunyikan. Sedekah, salat malam, berkhalwat, berzikir, baca Quran mungkin, baca sunnah mungkin, kan gitu. Ada amal saleh yang bisa disembunyikan, ada amal saleh yang nggak mungkin bisa disembunyikan. Maka amal saleh yang nggak mungkin bisa disembunyikan, ikhlaskan saja karena Allah dengan menjalankan kiat-kiat yang lain, kan gitu tadi tuh. Adapun amal saleh yang memang bisa disembunyikan, maka berusahalah untuk menyembunyikan amal saleh sebagaimana orang lain pintar menyembunyikan amal buruknya. Kalau manusia beramal buruk nih kan, amal maksiat dosa, orang lain mau tahu nggak? Fitrah manusia masih bagus, masih lempeng nih hatinya, nggak mau tahu, betul, nggak mau ketahuan dia berbuat keburukan. Orang yang cerdas para ulama adalah orang-orang yang pintar menyembunyikan amal solehnya, sebagaimana orang lain pintar menyembunyikan amal buruknya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Baqarah ayat 271, "In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik dengan syarat ikhlas. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah kalian ketika memberikan kepada fakir miskin, maka itu jauh lebih baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, dan orang-orang yang sering menyembunyikan amal salehnya. Makanya para ulama salaf terkenal dengan ini nih, ikhwan. Terkenal dengan apa? Menyembunyikan amal salehnya. Dan itu dikatakan oleh para ulama, siapapun dari kalian yang dapat menyembunyikan amal saleh kalian, falyaf'al, maka lakukanlah. Lakukanlah. Karena itu nggak perlu ketika kita beramal soleh nulis status, nggak penting, nggak perlu, ikhwan. Malaikat tidak akan lepas dari semua perbuatan dan perkataan kita. Semuanya ada catatan amal kita, nanti kita akan baca di hari kiamat. Jadi nggak perlu takut-takut nulis status, betul ya? Maksudnya nggak perlu nulis status, kenapa? Karena seluruh catatan malaikat lengkap, jangan takut. Kecuali antum menulis status niatnya beda, niatnya untuk dakwah, niatnya untuk ngajak orang, ini bagus.
Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Silahkan kan gitu. Kajian dengan ahensi mengaji dengan Ustaz Ahmad jam 8, Zoom ataupun Clubhouse. Supaya orang lihat, orang dengar. Oh bagus, Masya Allah. Kita akan dapatkan pahala orang yang ikutin tersebut. Tapi kalau cuma buat pamer, cuma buat apa, show off doang kepada manusia agar eksis, mau ngapain? Sayang, ikhwan, betul ya? Sayang. Tadi malam ketika saya sholat malam udaranya gimana gitu. Jangan-jangan Lailatul Qadar. Padahal Ramadan juga bukan. Gak usah, gak perlu ikhwan. Imam Malik rahimahullah ta'ala dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, kami tidak mengetahui banyak amalan dari Imam Malik ibn Anas. Tapi kami yakin beliau mempunyai amalan yang sangat banyak yang beliau rahasiakan, hanya beliau dan Allah yang tahu. Lihat. Luar biasa, subhanallah. Begitu juga Abdullah bin Mubarak, begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Sering menyembunyikan amal saleh. Yang selanjutnya, yang ketujuh, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa kepada Allah agar Allah berikan keikhlasan. Nah, berdoa kepada Allah agar Allah berikan apa? Keikhlasan. Doa yang pertama, doa agar terhindar dari syirik besar dan syirik kecil. Antum buka di kitab Hisnul Muslim ada, antum buka di kitab Ustaz Yazid doa dan wirid ada, antum buka di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi insyaallah ada. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ini pakai dhamir nahnu nih. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari perbuatan syirik yang kami tahu, dan kami minta ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang kami nggak tahu ya Allah. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan seluruh amalku amal yang saleh. Waj'alhu liwajhika khalisa. Jadikan seluruh amalku hanya mengharapkan wajahmu ikhlas. Wala taj'al li ahadin fihi syai'a, dan jangan jadikan sedikit pun dari amalku untuk selainmu ya Allah. Allahu akbar. Umar doa seperti ini. Atau doa-doa yang kita panjatkan, Allah jadikan hamba orang yang ikhlas, jauhkan hamba dari penyakit riya, sum'ah, ujub, jauhkan hamba dari perbuatan syirik besar, syirik kecil. Allahumma ja'alni minal mukhlasin, dan seterusnya. Silakan. Sering-sering doa kepada Allah, ikhwan. Karena tanpa bantuan Allah, mustahil kita bisa ikhlas. Nggak mungkin. Yang kedelapan, malu kepada Allah. Al-haya'u minallah. Malu kepada Allah. Kita seringnya, ikhwan, malu kepada manusia tapi nggak pernah malu sama Allah. Wah, nanti apa kata orang? Biasa begitu ya. Tapi nggak pernah tuh kita. Wah, nanti apa kata Allah dan Rasulnya kalau saya berbuat maksiat ini? Wah, nanti apa kata Allah dan Rasulnya kalau saya nggak ikhlas? Wah, karena nanti di hari akhirat, ikhwan, yauma tublas sarair. Pada hari ketika Allah Azza wa Jalla ungkap seluruh rahasia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sam'a sam'a Allahu bih, wa man yura'i yura'illahu bih." Barang siapa yang melakukan sum'ah, tidak ikhlas ketika beribadah, amalannya supaya didengar orang, Allah akan bongkar nanti di hari kiamat, di hadapan seluruh makhluk. Dan barang siapa yang melakukan riya, beribadah supaya dilihat orang, disanjung, dipuji, Allah Azza wa Jalla akan bongkar nanti di hari kiamat itu. Di hadapan seluruh makhluk. Coba bayangkan gimana malunya tuh. Malu kepada Allah Azza wa Jalla, ikhwan. Malu kepada Allah ketika Allah berikan kenikmatan kepada kita, tapi kenikmatan itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Malu. Itu malu yang benar. Itu malu yang benar, subhanallah. Yang ke-9, selalu mengingat keutamaan atau faedah ikhlas. Dan ini ada pembahasan tersendiri masalah ini. Selalu mengingat keutamaan ikhlas atau fawaidul ikhlas. Faedah dari keikhlasan. Nah, ini luar biasa, puluhan, bukan 1 2 loh, puluhan. Untuk apa? Motivasi bagi diri kita. Kalau saya ikhlas, saya akan dapatkan 1, 2, 3, 10, 20, 30 dan seterusnya. Kalau saya nggak ikhlas, satu pun keutamaan itu nggak akan saya dapatkan. Yang ada saya kalau saya nggak ikhlas. Na'udzubillah.
Coba pikirkan ini baik-baik. Karena manusia memang harus butuh ditakut-takuti dan butuh diiming-imingi. Karena itu Allah ciptakan surga dan Allah ciptakan neraka. Kan gitu ya? Subhanallah. Nah ini nih. Selalu mengingat tentang keutamaan ikhlas ini panjang lebar. Allah Azza wa Jalla akan ampuni dosa-dosanya. Allah Azza wa Jalla akan jaga dia dari fitnah di dunia. Allah Azza wa Jalla akan naungi di hari akhirat. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya. Allah akan berikan kebahagiaan dunia akhirat dan seterusnya. Dari keutamaan keikhlasan. Dan yang terakhir yang ke-10, berjuang melawan hawa nafsu. Karena yang menjadikan kita tidak ikhlas itu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal syaitan, iblis yang selalu membisikkan kita supaya kita nggak ikhlas. Faktor internal adalah apa? Hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena itu orang yang berjuang berjihad melawan hawa nafsunya faqad fi sabilillah kata Nabi SAW. Maka dia sedang berjalan jalan Allah, berada di jalan Allah Azza wa Jalla. Allahu akbar. Dan orang-orang yang benar-benar berjuang mengeluarkan segala upaya yang dia miliki untuk selalu ikhlas, untuk selalu jalan kebaikan, Allah Azza wa Jalla akan beri kepadanya itu jalan-jalan kebaikan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69 ayat terakhir, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, lihat panjang, jahadu. Berarti terus menerus, bukan sekali dua kali itu. Orang-orang yang selalu berjihad, bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan kami, mencari keridhaan kami akan berikan pasti jalan-jalan kami kepadanya. Jadi orang-orang yang selalu berusaha benar-benar untuk mengikhlaskan ibadah terus, Allah Azza wa Jalla akan berikan keikhlasan kepadanya insya Allah. Berjuang melawan hawa nafsu buruk kita yang selalu membisikkan kita atau mengarahkan kita kepada keburukan. Allah alam bisawab, ini 10 dari kiat-kiat agar selalu ikhlas. Hafalkan ini dan praktekkan dalam kehidupan kita karena setiap hari kita beribadah ya kawan. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan diri kita termasuk orang-orang yang ikhlas ketika beribadah kepada Allah. Allahumma amin. Insyaallah. Syukran jazakallah khair Ustaz atas ilmu dan nasihatnya. Insyaallah, Allahumma barik. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz dan juga beragam nasihat yang diberikan kepada kita menjadi pegangan untuk kita dalam senantiasa menjaga keikhlasan kita di kehidupan kita, terutama dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Baik Ustadz, insya Allah kita akan memasuki sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa di kolom chat back channel untuk Clubhouse atau di Zoom juga bisa di kolom chat, nanti akan dibacakan. Atau apabila ada yang ingin bertanya langsung, silakan untuk raise hand. Ini ada penanya pertama, Ustaz, ada izin untuk naikkan di Clubhouse. Sinyalnya. Anak ngambil dari banyak kitab pada hakikatnya ya. Tapi kalau antum mau megang satu kitab, kita bisa agak tebal, bahasa Indonesia mungkin. Kitab Ustadz kita, Ustadz guru kita bersama, Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani dengan istri beliau, Ummu Ihsan. Tentang aktualisasi akhlak salaf atau aktualisasi akhlak muslim. Itu tebal kitabnya. Itu memuat tentang akhlak-akhlak kepada Allah, kepada manusia dan seterusnya. Itu salah satu kitab yang
Sangat luar biasa bagus, masya Allah tentang masalah itu. Tapi banyak kitab tentang masalah ini ya. Ada kitab Syekh Dr. Ahmad Farid, masalah Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, ada kitab Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan seterusnya. Tapi kalau antum mau ini bagus tentang masalah aktualisasi akhlak salaf atau aktualisasi akhlak muslim. Al-Ustaz Al-Fadhil, Ustaz Abu Ihsan dengan istri beliau, Ustazah Ummu Ihsan. Allah a'lam bishawab. Baik, ini izin bacakan penanya dari Zoom, Ustadz. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga senantiasa dalam rahmat dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin bertanya untuk poin pertama, apa yang harus kita lakukan kalau kita lupa meniatkan dalam hati sebelum beramal, tapi keingatnya justru setelah mengamalkan hal tersebut? Apakah amalan itu masih bisa terselamatkan? Jazakallahu khairan. Nah, kalau amal tersebut lillahi ta'ala, nggak ada masalah maksudnya. Jadi, kalau amal tersebut kita tidak niatkan dari awal, misalnya kita tidak cek niat, mungkin lupa. Tapi amal tersebut memang lillahi ta'ala, kita tahu nih sudah tengah jalan, nggak insya Allah ini karena Allah. Karena yakin insya Allah karena Allah. Nggak ada masalah. Tapi kalau tidak karena Allah, maka langsung kembalikan ke relnya, kan gitu. Kembalikan kepada rel keikhlasan lagi. Ada seorang bertanya kepada Syekh Muhammad ibn Muhammad al-Mukhtar Syangqiti, hafizahullah ta'ala, tentang bagaimana Syekh, kalau saya sholat, sudah awalnya sudah ikhlas, kemudian tengah jalan, lagi rakaat kedua atau ketiga, sempat hilang. Apa yang harus kita lakukan? Maka beliau menjawab, kembalikan kepada rel keikhlasan lagi itu. Berjuang untuk mengembalikan ke rel utamanya lagi. Ingat tentang surga, ingat tentang neraka, ingat amalan tidak akan dibalas kecuali ikhlas. Ingat dia hanya makhluk yang nggak bisa berikan apa-apa kepada kita, kan gitu. Sempat hilang lagi, balikin lagi. Sempat hilang lagi, balikin lagi. Yang akan Allah lihat nanti endingnya, ujungnya. Nah, kalau niatnya ke Bandung, nyampenya ke Bogor, ya nggak nyambung, kan pasti jelas masalah itu. Tapi berusaha untuk apa? Selalu untuk mengikhlaskan niat. Nah, kalau tadi saya katakan, kalau kemudian dari awal ternyata lupa, tapi kita yakin, enggak, saya yakin insya Allah ini enggak karena manusia. Insya Allah mudah-mudahan sama sekali enggak karena supaya dilihat orang, sanjung orang, enggak. Insya Allah karena Allah saya ingin dapatkan surga karena ini. Nah, ada masalah insya Allah aman kalau seperti itu. Allah alam bissawab. Baik, ada satu pertanyaan di Clubhouse, Ustadz. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Apakah keutamaan silaturahim juga berlaku untuk saudara-saudara kita non-mahram seperti ipar dan sepupu? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, ulama khilaf tentang masalah batasan yang disebut kerabat. Silaturahim itu kan dari kata-kata dua, silah dan rahim. Silah itu hubungan, rahim itu kan rahim, perut. Ada hubungan kekeluargaan, kerabatan, itu dinamakan silaturahim. Kalau kepada teman bukan silaturahim tapi ziarah. Jadi ziarah itu bukan cuma ziarah kubur. Ziarah ke teman, ke rumah teman itu ziarah kan gitu. Kalau jenguk orang sakit iyadah, iyadatul marid kan gitu. Nah, ulama khilaf tentang masalah yang disebut dengan kerabat ini apa? Apakah sepupu masuk atau kemudian saudara kandung dan seterusnya. Wallah alam bisawab, pendapat lebih rajih. Selama itu masih ada hubungan darah kekeluargaan, maka itu insya Allah Ta'ala masuk. Itu insya Allah Ta'ala apa? Masuk di dalam keluarga kita. Masuk ke dalam kerabat kita. Contohnya tadi sepupu kan gitu ya. Dan seterusnya. Adapun ipar, ipar pada hakikatnya apa namanya? Bukan bukan nggak masuk ke dalam ini ya, nggak masuk ke dalam apa sih hubungan darah, tapi dia masuk ke dalam ke hubungan masalah pernikahan di situ. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kemudian silaturahim juga mungkin? Wallah alam, saya belum tahu loh ipar, masalah ipar ini. Baik. Untuk Pak Saleh, apakah sudah bisa dimonitor? Apabila ingin bertanya langsung. Ini ada pertanyaan satu lagi. Ya, silakan langsung bertanya pada Ustadz. Yumia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
amal karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah niat yang satu kali itu ada keutamaannya, Ustaz? Kemudian Ustaz, untuk amal yang ada sebagiannya untuk kepentingan dunia, ya, seperti halnya dengan amal silaturahim, itu akan mendapatkan sebagian keuntungan dunia, yakni dapat dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan amal-amal lainnya yang ada kaitan ke dunia. Itu bagaimana Ustaz tentang keikhlasannya? Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Maaf Ustaz, ini nomor istri, nomor saya bermasalah apa tadi. Oh, barakallahu fikum. Ya. Nah, yang pertama, jelas ketika kita meniatkan mudah-mudahan seluruh ibadah kita saya niatkan insya Allah karena Allah, insya Allah itu dapatkan pahala, jelaskan itu. Tapi yang jadi masalah, niat ini selalu berubah-ubah. An-niyah mahalluha fil qalb. Niat itu tempatnya di hati. Summiyal qalbu li'annahu yataqallab. Dinamakan hati itu al-qalbu dalam bahasa Arab karena selalu berbolak-balik, kan gitu ya. Selalu berbolak-balik, subhanallah. Jadi ketika dia meniatkan dari awal seluruh hidup saya, semoga saya niatkan bahwa seluruh dari amal soleh kayak saya karena Allah ikhlas mengharapkan surga, dapatkan pahala dengan itu insya Allah dengan niat baiknya tersebut. Tapi bukan berarti kedepannya berarti pasti ikhlas terus. Enggak, itu pentingnya kita berjuang melawan hawa nafsu, berjuang melawan syaitan yang selalu membisikkan agar enggak ikhlas, mengetahui kiat-kiat ikhlas ini dan menjalankannya. Kenapa? Karena hati manusia berada di antara jari dari jemari Allah Azza wa Jalla, yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikan kemanapun yang Allah kehendaki. Detik ini, jam ini, di pembahasan ikhlas ini kita bisa ikhlas. Selesai dari kajian ini belum tentu lagi, subhanallah. Bahkan sampai akhir kajian aja belum tentu kita masih bisa ikhlas, subhanallah. Para ulama sampai mengatakan apa? Satu hadis, kita membacakan satu hadis butuh dengan niat, butuh dengan banyak niat. Bayangkan bacakan satu hadis, bayangkan kepada orang bacakan satu hadis itu butuh banyak niat, subhanallah, untuk bisa benar-benar ikhlas. Itu beratnya keikhlasan. Yang kedua, bagaimana dengan amal-amalan yang soleh yang ternyata ada balasannya di dunia? Nggak ada masalah. Itu memang yang itu balasan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang ikhlas di dunia sebelum di akhirat. Nah, dengan syarat itu dia tidak jadikan sebagai tujuan utama. Kalau gampangnya ada tujuan utama, ada bonus. Yang bonus nggak bisa dijadikan tujuan utama, yang tujuan utama nggak bisa dijadikan bonus. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, niat utamanya tidak lain tidak bukan apa? Beribadah kan gitu. Adapun tadi itu silaturahim akan memanjangkan umur dan seterusnya, akan memberikan kepada luas kepada rezeki, betul. Allah Azza wa Jalla berikan itu dan niat nih karena Allah dan mudah-mudahan kita juga dapatkan itu. Karena kan niat utama ada, bonusnya juga dapat kan gitu. Tapi kalau cuma niatnya bonusnya doang, niat utamanya kagak, betul ya? Kenapa ente sedekah? Supaya kaya. Pertanyaannya, adakah Nabi SAW dan para sahabat mengajarkan seperti itu? Kan gitu ya? Kenapa ente sedekah? Sedekah motor supaya diganti mobil. Sedekah rumah yang kecil supaya diganti rumah gede. Ini apa ini? Apa ini subhanallah? Jadi bonus jadi niat utama. Nggak boleh subhanallah seperti ini. Ada tentunya dari Nabi SAW itu yang pertama. Yang kedua ditakutkan yang seperti ini hanya meniatkan di dunia saja. Kan gitu. Dan ketika seseorang meniatkan akhirat, yakinlah dunianya pasti ikut. Mengejar tujuan utama, yakinlah bonusnya pasti ikut. Tapi orang kalau ngejar bonusnya doang, tujuan utamanya nggak dapat. Kan gitu. Itu gampangnya. Jadi semua amal ibadah yang ada, makanya semua insya Allah ada fadilahnya untuk keutamaan dari amal ibadahnya. Baik itu fadilah dunia atau fadilah akhirat. Maka jadikan fadilah itu untuk motivasi bagi diri kita, tapi jangan lupa tujuan utama kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin saya bisa sampaikan ya. Silakan mungkin ada kuis ya. Iya, barakallah. Iya, Ustadz. Ada kuis, Ustadz. 2 pertanyaan, Ustadz. Baik, pertanyaan pertama.
Silakan. Adili di hari kiamat. Barakallahu fiki. Betul. Baik. Boleh insyaallah. Siap. Mohon mengirimkan biodatanya beserta alamat lengkap dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi untuk kami kirimkan hadiahnya insya Allah. Mohon kirimkan di back channel ke saya ya. Nah, orang yang pertama kali diadili di hari kiamat atau dalam riwayat lain, orang yang paling pertama neraka akan dipanaskan untuk mereka. Naudzubillah. Yang kedua, pertanyaan dua atau satu Bro Fif? Kelas dalam amal saleh. Kalau ada yang hafal, kalau enggak saya ganti betul-betulnya nih. Jangan. Sebentar Ustaz. Sepertinya ada kendala nih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau coba untuk menjawab. Silakan raise hand karena belum berhasil untuk menaikkan. Sebentar. Ini ada yang mau mencoba menjawab, cuman nggak berhasil untuk naik ke dalam Ustaz. Sepertinya Nah, mungkin sinyal atau apa. Oh, sebentar. Oke. Baik, mungkin kita coba dengan pertanyaan lain supaya ada teman-teman lain. pertanyaan yang lain. Hmm, 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 hmm. Sebutkan 3 tadi. Kiat-kiat agar ikhlas. Ada 10 kan tadi. Kiat-kiat sebutkan 3. Kiat-kiat agar selalu ikhlas dalam amal ibadah. Baik, silakan. Teman-teman yang menjawab, baik di Zoom atau di Clubhouse, silakan untuk raise hand. Tiga dari 10 kiat yang tadi sudah disebutkan Ustadz. Masya Allah. Ini insya Allah harusnya ini nih. Waduh.
Nggak ada? Ada yang nulis Nggak tuh. ada Ustaz. Ada yang nulis di chat tuh. Ini pertanyaan Ustaz di chat. Oh. Silakan Mas Subhi Wardana. Enggak, belum ada suara. Oh, ini ada di Zoom. Apa Ustaz? Silakan Mas Subhi. Sudah. Silakan. Oh iya, cukup jelas. Silakan jawab. Yang pertama, Nah, barakallahu fiikum. Boleh, insyaallah lah. Allah barik fiik. mohon untuk mengirimkan alamat lengkap beserta nomor yang bisa dihubungi. Sudah sampai kajian pada malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang bertanya. Dari pertanyaan semua kita pulang banyak lagi faedah dari guru kita, dan juga buat teman-teman yang menjawab quiz, serta teman-teman yang bertanya namun belum sempat dijawab oleh Ustaz. Semoga Allah mudahkan untuk kami layangkan kepada Ustaz di kesempatan yang lain. Kami mohon maaf atas keterbatasan waktu. Baik, tidak lupa juga marilah senantiasa kita doakan untuk guru kita. Semoga Allah senantiasa berkahi ilmu dan usia Ustaz. Allah senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga dan seluruh orang yang Ustaz cintai. Baiklah, Ustaz mohon sekiranya untuk memberikan ringkasan dari apa yang Ustaz sampaikan pada malam hari ini sebagai penguat dan juga sebagai jembatan kita untuk memasuki sedikit pembahasan atau sedikit kisi-kisi Ustaz tentang tema kajian berikut. Walitafadul masykur Ustaz. Barakallahu fiikum. Kata Imam rahimakumullah, ikhlas adalah perkara yang azim, perkara yang luar biasa besar di dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Perkara yang besar tidak ikhlas di dalam amal ibadah kita. Nah, ketika seorang
agar kita termotivasi untuk selalu ikhlas di dalam amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu